Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma, nomor NIM 240 30 10 20 257 dari kelas AK 704. Hari ini saya akan menjelaskan pengaruh turunnya nilai tukar rupiah pada keputusan manajemen perusahaan. Pengaruh atau dampak nilai tukar rupiah pada manajemen menghadapi tantangan ekonomi dalam manajemen perusahaan. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen atau SPM untuk memastikan sumber daya perusahaan digunakan efektif dalam kondisi ekonomi yang berubah. Pengukuran kinerja, penyesuaian sistem pengukuran kinerja diperlukan saat biaya impor meningkat akibat penurunan nilai tukar. Kemudian ada perencanaan anggaran untuk merevisi anggaran penting untuk mencangkup biaya tambahan dari perubahan nilai tukar, termasuk biaya operasional. Kemudian, strategi pengendalian risiko. Pengembangan strategi lindung nilai membantu perusahaan mengatasi risiko fluktuasi nilai tukar yang merugikan. Kemudian, pengendalian hasil perusahaan. Langkah-langkah evaluasi kinerja keuangan. Pengendalian hasil, definisi dan pentingnya. Pengendalian hasil adalah evaluasi kinerja berdasarkan hasil yang dicapai dibandingkan rencana. Ada evaluasi kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan untuk mengidentifikasi dampak penurunan nilai tukar pada profitabilitas. Analisis varians. Pentingnya, analisis varians membantu memahami perbedaan antara hasil aktual dan yang diharapkan. Tindakan korektif. Jenis tindakan korektif dapat berupa pengurangan biaya atau peninjauan ulang strategi pemasaran. Kemudian, perilaku organisasi dalam fluktuasi nilai tukar, strategi manajemen dan motivasi karyawan. Yang pertama, ada adaptasi manajerial terhadap nilai tukar. Manajemen perusahaan perlu cepat beradaptasi untuk mengelola dampak fluktuasi nilai tukar. Yang kedua, fokus pada pengelolaan risiko. Perusahaan harus lebih fokus pada pengelolaan risiko untuk mitigasi dampak negatif. Keputusan hedging. Hedging menjadi alternatif untuk melindungi nilai tukar, memerlukan pemahaman mendalam. Yang keempat, dampak pada profitabilitas. Penurunan nilai tukar dapat mempengaruhi profitabilitas dan keputusan manajerial. Kemudian, efisiensi pemangkasan biaya. Strategi efisiensi dapat mempengaruhi motivasi karyawan jika biaya dipangkas. Motivasi karyawan pentingnya untuk menjaga motivasi karyawan agar tidak menurun dalam situasi sulit. Kemudian, komunikasi efektif dari manajemen, yaitu komunikasi yang baik dari manajemen dapat menjaga semangat kerja tim. Selanjutnya, sistem pengendalian biaya. Kenaikan biaya operasional dan penganggaran perencanaan keuangan. Kenaikan biaya operasional. Fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya bahan baku mempengaruhi profitabilitas. Kemudian, penyesuaian sistem pengendalian biaya. Manajemen perlu menyesuaikan sistem untuk identifikasi dan meminimalkan biaya. Penggunaan anggaran yang ketat. Analisis biaya mendalam dapat membantu menemukan area efisiensi,
tanpa mengorbankan kualitas. Pendekatan penganggaran fleksibel. Revisi anggaran secara berkala penting untuk mencerminkan perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya, investasi dalam sistem informasi manajemen. Perusahaan harus berinvestasi dalam sistem yang memantau biaya secara real time. Kemudian, pusat pertanggungjawaban keuangan. Mengelola keuangan dalam kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Definisi pusat pertanggungjawaban keuangan. Entitas perusahaan yang mengelola sumber daya keuangan seperti pendapatan dan biaya. Kemudian, dampak penurunan nilai tukar. Penurunan nilai tukar dapat mempengaruhi keputusan manajemen terkait biaya dan laba. Biaya impor meningkat. Perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor akan mengalami peningkatan biaya. Dan ada perencanaan anggaran yang diperlukan. Penyesuaian anggaran diperlukan untuk mengakomodasi biaya yang lebih tinggi. Kemudian, pengukuran kinerja keuangan. Kinerja pusat pertanggungjawaban harus diukur dengan mempertimbangkan volatilitas nilai tukar. Kemudian, analisis biaya dan strategi. Manajemen perlu menganalisis biaya dan memutuskan strategi terkait harga dan pemasok. Ada evaluasi laporan keuangan. Dampak dari keputusan manajemen harus dievaluasi melalui laporan keuangan yang akurat. Dan penting juga insentif untuk manajer. Pengukuran kinerja yang tepat akan mengaruhi insentif yang diberikan kepada manajer. Perencanaan strategis dan implikasinya. Mengatasi tantangan nilai tukar dalam strategi bisnis. Yang pertama ada diversifikasi pasar. Perusahaan perlu diversifikasi pasar untuk mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar. Kemudian, reevaluasi strategi produksi. Strategi produksi harus dievaluasi ulang terkait dengan biaya bahan baku impor yang meningkat. Dan perubahan dalam riset dan pengembangan R&D. Investasi dalam R&D sangat penting untuk menciptakan produk kompetitif di pasar. Kemudian, pengelolaan risiko. Strategi pengelolaan risiko harus ditingkatkan untuk menghadapi ketidakpastian pasar. Strategi kompensasi pada manajemen. Mengoptimalkan struktur kompensasi di masa sulit. Pengaruh terhadap struktur kompensasi. Nilai tukar yang menurun mempengaruhi desain paket kompensasi manajer. Penyesuaian gaji dan bonus. Perusahaan mungkin menyesuaikan gaji tetap atau bonus untuk mengatasi tekanan finansial. Kinerja dan insentif. Struktur insentif perlu disesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. Kemudian ada evaluasi metrik kinerja. Manajemen harus mengevaluasi metrik kinerja untuk menentukan bonus eksekutif. Ada retensi talenta. Dalam situasi sulit, perusahaan perlu menjaga talenta kunci agar tidak berpindah kerja. Kemudian ada kompensasi yang kompetitif. Kompensasi yang tidak kompetitif dapat menghilangkan bakat berharga. Strategi untuk menjaga karyawan terbaik. Perusahaan harus mencari cara untuk mempertahankan karyawan yang terbaik dalam kondisi sulit. Selanjutnya, tata kelola dan dewan direksi. Peran strategis dewan dalam menghadapi tantangan ekonomi. Yang pertama, pengambilan keputusan strategis. Dewan direksi terlibat dalam keputusan strategis untuk mengatasi dampak nilai tukar dengan mempertimbangkan pengalihan sumber bahan baku.
Yang kedua, transparansi dan komunikasi. Manajemen harus menjaga transparansi dengan pemangku kepentingan, terutama tentang dampak nilai tukar dan strategi mitigasi. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dewan Direksi perlu mendorong kebijakan CSR yang seimbang antara profitabilitas dan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Kemudian, perilaku audit internal. Dampak nilai tukar terhadap perilaku audit internal. Yang pertama, peningkatan resiko keuangan. Turunnya nilai tukar dapat meningkatkan biaya bahan baku, sehingga meningkatkan resiko keuangan yang harus diawasi. Kemudian, perubahan dalam kebijakan pengendalian biaya. Manajemen perlu meninjau kebijakan biaya untuk menyesuaikan dengan peningkatan biaya operasional akibat fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga, ada pelaporan dan transparansi. Audit internal harus memastikan laporan keuangan transparan dan mencerminkan resiko terkait nilai tukar yang berfluktuasi. Kemudian ada peningkatan pengawasan. Audit internal harus meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang terpengaruh oleh nilai tukar, termasuk kontrak luar negeri. Kemudian, ketidakpastian lingkungan dan strategi organisasi. Strategi untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar, yaitu ada perubahan strategi pemasaran. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran untuk tetap kompetitif akibat fluktuasi nilai tukar. Kemudian, diversifikasi sumber bahan baku. Mencari sumber bahan baku lokal mengurangi ketergantungan pada impor dan fluktuasi nilai tukar. Kemudian, ada inovasi produk. Perusahaan harus berinovasi dalam produk untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap perubahan harga. Yang kemudian ada pengelolaan risiko. Strategi hedging perlu diperkenalkan untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar. Yang kemudian ada evaluasi kinerja dan KPI. Perusahaan harus meninjau kembali KPI untuk memastikan keputusan manajemen yang tepat di tengah ketidakpastian. Itu saja penjelasan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.